Lo. Berapa harga diri lo? Anjay. Lu lulusan 2020? Iya, corona. Ini Kebantu. jalur kebantu sama corona. Oke, emang banyak yang mencela lu? Buat apa sih lu nge-YouTube gini-gini? Mendingan lu jelek gini-gini, mainnya pada fisik, Pak. Lu sekali lagi nge-YouTube lu, gua bakar lu. Lu diundang sama Panji Pragiwaksono, kemudian diundang sama Gofar Hilman. Itu lu diundang. Kalau sama Gofar gimana tuh? Sama Gopar, jadi kan teman gua tuh. Dan diundang di Skut FM. Iya, Wih. ngobrak. Makanya tuh yang kayak gitu saya tarik-tarikin, Pak. Oh. Iya, biar saya juga famous. Gue kaget Dut ketika denger lu mau nikah katanya. Iya, Pak. Tahun kapan? Tahun ini? Ini nih. Dan ya. Ya kayaknya kita persiapan nikah seru kali ya kayak gitu. Kayak kita nikah gitu. Bener gak? Pak boleh cut gak? Gue kencing dulu, Pak. Boleh cut. Nugroho PK di sini, Mundut Mustafa di sana. Halo. Selamat datang di Jadi Begini Podcast. Gokil. Baru malam gue nonton. Iya? Iya enggak, baru 2 hari kemarin gue nonton. Nonton episode yang mana nih? Nonton yang pertama gue lihat ya kan. Gue kasih sama Nadia nih Jabar lain sebelum si Nadia masuk ke sini ya kan. Terus pas dia masuk ke sini gue nonton lagi tuh, kata gue, wah gue pengen buru-buru ke sini nih. Oke, lu nonton yang episode mana nih? Yang pertama yang gue nggak tahu ya apa itu ya, pan gue lihat Jabar News, yang gue juga tahu lo, yang waktu lu nelpon gue lihat dulu kan channel ya kan. Oh gue nonton, gue nggak tahu tuh nonton apa, gue random di situ. Terus pas episode yang kemarin tuh lengkap banget gue nonton yang Nadia. Oh Nadia. Iya sini yang katanya influencer. Perang Pilkada 2020. Iya, gue harapannya tuh lu yang datang di situ. Oh, iya. Ternyata Nadia, dan ternyata Nadia punya koneksi sama lu, dan akhirnya terima kasih banyak untuk Nadia sudah mendatangkan Mundut Mustafa untuk hadir di sini. Tepuk tangan dulu dong. Soalnya Mundut Mustafa ini dia sibuknya luar biasa. Amin. Bingung. Setelah lulus sekolah, ya kemudian diundang sama Panji, kemudian diundang sama Gofar Hilman dan lain-lain. Kesibukan dia pagi-pagi bangun tidur, makan tidur gitu Iya aja. gitu aja. Bingung saya juga ya. Makan tidur mau ngapain lagi ya? Ya kalau ada ini kayak ngedit kadang-kadang. Oh ngedit. Iya. Iya. Berarti selama pandemi ini ngapain aja lu, Dut? Pas pandemi ini yang pertama ada beberapa kegiatan gitu, kayak ada kerja sama orang dan juga apa ya, bikin konten, mikirin konten, dan gue juga kayak punya orang untuk gimana caranya gue nge-up kayak gitu. Gue juga ada talent dan juga udah sibukan gitu aja. Gue ada project juga media kayak gitu. Emang sebelumnya pandemi lu ngapain? Sebelum main pandemi ya gue sekolah tuh waktu itu. Oh jadi lu lulus baru-baru ini? Baru-baru ini gue Lu lulusan 2020? Iya, corona. Ini Kebantu. jalur kebantu sama corona. Kebantu banget, iya Pak, serius. Ya yang gimana bersyukur ya, mau bilang bersyukur ya bersyukur, tapi ya kayak gini Pak, banyak yang batal Pak. Iya benar. Oh jadi lu menyetujui kalau lu itu adalah memang lulusan jalur corona? Iya ya, mau gimana lagi, yang pinter aja lulus corona kan. Lulus Iya. gara-gara corona. Ya, berarti mau gimana lu lagi? ini kalau dari segi siswa gitu, lu adalah yang pinter apa yang nggak pinter? Segi siswa ya, yang gua tuh misalnya nggak bilang nggak pinter kan ada beberapa ya, kayak gue ambil tengahnya aja deh. Oh, Iya. ya. Cari aman. Bener Pak. Tapi katanya alfa lu udah nyampe 40. Ya gitu Pak, ya bingung saya. Iya dulu tuh kayak gini Pak, kan sekolahan gue tuh jauh ya, dari gue orang Dengklok, padahal dari rumah gue ke sekolah itu 5 menit Pak. Gue tinggal di Kerawang, jadi dari Kerawang ke Dengklok itu ke sekolah gue sekitar 40 menit Pak. Gila gak tuh? Iya. Blow on ya? Blow on banget. Iya. Itu waktu masih sekolah itu? Iya masih sekolah, jadi gue tuh setiap bangun jam 6:30 tuh udah males Pak. Udah males berangkat, apalagi gue pernah Pak ya, sekolah gak bawa HP, lupa bawa HP, gue muter balik Pak. Pernah gue, soalnya gue sekolah tuh diem mulu di kelas, jenuh, gue harus ada HP. Oh iya. Udah gitu kan, gue jarang keluar di sekolah. Jarang sekolah? Jarang keluar kelas gitu Pak, jajan jarang keluar. Kenapa? Gak ada duit? Bukan Pak, jadi kayak males aja gitu Pak. Gue gak tahu kenapa, kayak udah gue diem di kelas aja lah, sekolah main HP kayak gitu, nonton YouTube kadang-kadang. Udah mau istirahat kayak mau jam apa kayak, udah yang penting gue ada di kelas gitu. Emang sekolah lu memperbolehkan pakai HP? Boleh dong, karena kan ada Blue Mart di sekolah saya. Blue Mart tuh apaan? Ya, udah ada belum sih? Lu gak tahu? Ada ya? Nah sih Blue Mart? Yang jajannya harus pakai aplikasi Pak. Iya? Iya dong. Sekolah lu canggih juga ya? Giset, serius Pak. Itu tuh kayak jajan tuh sekarang ya Pak.
Ya gue tahu Blue Mart dari 2017 ya. Anjing berarti gue katro banget ya? Enggak Pak, jadi tuh dulu Blue Mart itu ini iklan Pak, kalau nyebut tuh. Iya jadi aplikasi itu Pak, ya tempat jajan kulkas itu, pakai aplikasi itu tuh waktu itu di stasiun-stasiun Pak. Oke. Nah, gak tau kenapa Blue Mart datang tuh. Blue Mart gue nggak sebut brand. Itu datang tuh ke ini gue, ke apa namanya sekolah gue. Ya gue udah tahu itu ya. Teman-teman gue tuh pengen jajan tuh sekarang gaya-gayaan Pak, pakai AP ya kan, di scan nih, ya kan, isi saldo dan lain-lain tuh udah canggih Pak sekarang mah. Sekolah lu? Ya iyalah. Padahal sekolahnya dia tuh gue gini, pertama kali gue tahu dia, gue pikir dia tuh anak Cikarang, anak Bekasi. Anak Jabodetabek lah. Jabodetabek. Iya. Ternyata lu anak Kerawang dan posisinya itu memang Dengklok. Lu tahu Dengklok, Rengas Dengklok? Itu jauh banget dari pusat kota Karawang. Jauh banget Pak. Dan lu dari pusat kota Rengas Dengkloknya aja jauh banget lagi gitu. Lumayan ya. Pak, iya. Berapa jam sih kalau dari rumah lu sampai ke kota? Dari rumah gua ke kota sekitar 40 menit, 50 menit, sejam lah. Sejam Sejam, kan? ya. Ya maksud gua jauh kan. Lumayan gitu. Pak, iya. Ya berarti lu anak pelosok banget gitu. Banyak pelosok gitu. Iya gua di Dengklok tuh dari kelas 5 SD. Oh emang asli lu mana sih? Jakarta. Oh anak Jakarta. Priuk iya gua. Oh anak Priuk cuy. Gila, Hati-hati, keras lu. Keras lu. Jakarta keras, lu nya lembek. Iya bener-bener. Lu anak Priuk. Gua anak Priuk. Dari kecil. Dari kecil gua lahir. Lu lahir di Jakarta di Priuk. Iya, lahir di Priuk ya kan. Terus Kelas 5 ya, SD cabut orang tua gua. ke Kerawang. Kerawang iya. Kerawangnya milihnya Dengklok. Dengklok karena keluarga gua di sono semua. Keluarga lu di sana Iya, semua. dari sono, iya Dengklok. Oh emang dari kelas 5 SD lu udah sekolah di Karawang. Karawang gitu. iya. Nyampe gua SMP. SMP. Gue belum jarang banget ke Kerawang kota, gue takut. Kenapa sih? Takut karena ya Kerawang kota tuh ibaratnya waktu dulu gua ada polisi takutnya dan lain-lain. Dan gue juga itu belum ada kendaraan Pak, saya iya. Katro banget itu dulu ya. Iya gitu Pak, ya, main di lembur aja gitu. Gitu. Pergaulan apa di kampung lu apa yang sering lu lakuin? Nongkrong sama teman-teman, gitaran pinggir jalan gitu. Iya, gue main malam Pak. Gue anak malam. Yeah. Iya, mainnya kayak malam main ya kan. Cabut pulang jam 12, besoknya sekolah kayak gitu-gitu aja terus main burung. Gue main burung dulu. Main burung? Main burung iya di sawah. Oh, merpati itu? Iya, merpati itu. Ya biasanya kalau taruhan pakai jagong. Ya kan? Bisa jadi pakai gitu. Iya. Kalau di lu apa taruhannya pakai apa? Gue taruhan sih enggak, lebih ke yang paling pro aja gitu. Pak pro di lembur tuh yang paling jago dan lain pro ya ikut kontes kayak gitu. Oh ikut itu kontes ya. Ya sampai pada akhirnya Mundut ini buat yang belum tahu dia ini viral gara-gara jargonnya dia yang berapa harga outfit lo. Berapa harga diri lo. Anjay. Oh Pak jangan ngomong anjay Pak. Oh iya. Iya. Bapaknya. Jangan. Ngeri sekarang diciduk lu tahu kayak gitu. Ngeri Pak. Oke. Ya berarti dari situ itu tahun berapa ya Dut ya? Baru kemarin Pak saya 2019 awal bikin konten itu. Tapi dari YouTube tuh dari Desember 2018 gue buat YouTube. Lihat ada ditentang kan sering ada tuh pembuatan YouTube. Gue kayak gini Pak, gue pengen buat YouTube. Yaudah gue buat akun dulu gitu Pak. Oh iya. Oke, terus lu bikin yang itu jargon berapa harga outfit? Bukan, awalnya ya. Oh, oke, awalnya apa? Challenge. Awalnya challenge. Gue challenge kayak kalau misalnya abis challenge terus kayak gue buat meet up. Ada meet up gitu gue video lah sembari nge-vlog, daily vlog gue suka banget. Ya walaupun gue gak jago ngedit. Dan di situ gue kayak bikin konten, gue waktu itu terinful banget, gue suka banget sama Yosiolo. Okay. Ada Yosiolo. Dan di situ kayak gue bikin versi lokal iseng aja gitu. Nah gue bikin dengan cara ya waktu itu masih pakai HP ya, HP-nya gitu Pak. Nah bikin seru nih ya kan. Bikin berapa harga outfit. Nanya bocil katanya ya. Ya kan. Udah gitu upload deh dah. Upload. Iya. Nggak kepikiran bakal seluar biasa sekarang. Nggak kepikiran Pak. Nggak tahu. Bikin nothing tulus aja gitu. Iya, bikin buat menghibur aja buat gitu. Buat menghibur aja iya. Berapa harga outfit lo ya kan. Ya karena gue beda sama mereka. Karena kan kalau Yosiolo kan itu kayak branded lah. Kayak gitu yang harganya miliaran dan lain-lain. Ya gue harga lokal untuk mempromosikan produk-produk lokal. Luar biasa gitu. tuh tangan dong. Jadi ada misi ya Ndut ya. Ada misi, ntar tanya aja misinya. Misinya apa? Gue mengembangkan UKM lokal clothing di bidang clothing untuk memperluas lagi karena banyak banget orang yang nggak tahu produk-produk lokal. Padahal kan produk lokal tuh ratusan hampir ribuan. Apalagi di J-Cloth pas di 2019 produk lokal pun nambah drastis masuk ke event itu. Nah berarti gue sebagai pelaku ya di sini ya, gue sebagai mempromosikan ya berarti gue syukur bangga banget dan alhamdulillah event event tuh hampir
ya support gua kayak gitu ya, walaupun banyak banget yang celah gua, ya gua lebih lebih apa lebih melihat dan lebih mendengar orang-orang yang selalu support gua selama ini Pak. Oke, emang banyak yang mencela lu? Tahu sendiri Pak, saya bisa ada di sini. Iya Pak. Iya ya, jadi Gitu. awal-awal kemunculan Mundut dengan harga outfit lu ini sebenarnya awalnya mencelanya banyak banget. Banyak banget Pak, sampai di akun Jakarta Keras Pak. Oke. Deglen, bayar mereka mahal Pak untuk posting doang ya kan. Iya. Alhamdulillah ada aja Pak yang posting. Terus apa? Pokoknya di setiap media tuh yang kayak lucuan kayak gitu ada Pak, ada saya. ada. Yang paling nyentuh banget ke hati dan bikin lu drop gitu apa? Kayak gini Pak. Buat apa sih lu nge-YouTube gini-gini? Mendingan lu jelek gini-gini, mainnya pada fisik Pak. Oh, fisik. Iya. Masih sering terjadi Masih itu. sering enggak apa sekarang masih sering terjadi fisik. Ada. Ada. Apa? Bilang apa dia? Ya bilang muka lu gini-gini lah, lu hitam, jalan-jalan dekil dan lain gini-gini. Terus yang terjadi di hidup lu apa? Maksudnya lu apakah ngedrop? Oh, masalah kayak gitu ya Pak. Yang terjadi di hidup gua tuh kayak bodo amat lah gitu. Oh, lu mah bodo amat. Bodo amat gua orangnya. Ya karena mikirnya 2020 baperan gak ada duit ya Pak. Setuju. Bener gak 2019 2020. Sekarang gini, gak hanya konten creator, lu dagang aja kalau gak mau dikritik, gak mau dikatain. Misalnya lu baper, lu udah gak dagang, ya udah lu gak dapet duit. Misalkan lu dikritik baper, nah lu mau membuktikan bahwa lu itu bisa atau bahwa lu tuh oke, bakal gua lakuin yang terbaik dan lain-lain, ya lu bakal tetap maju dan lu bakal tetap berkembang. Misalkan lu mendengar kritikan mereka atau mendengar apa ya cacian mereka kayak gitu, dan lu pasti mikir bakal gua jauh lebih baik lagi kayak gitu. Oh, jadi Itu yang gue pikirin. Bodo amat aja lah, nggak usah baper gitu. Lu yang penting lu berkarya aja gitu. Iya, ya. yang penting berkarya dan yang penting gua buktiin bahwa gua tuh lebih baik lagi gitu. Ini konten gua secara nge-host kemarin dikata-katain sama netizen begitu luar biasa, Dut. Iya. Satu kata host KNTL singkatannya itulah Iya, ya. iya. Gua dropnya luar biasa, Dut. Ya gua kayak muka lu kayak jok motor lah. Serius? Serius ya, muka lu kayak ya kayak itu kayak entel atau apa ya lebih cepatnya lagi. Lu sekali lagi nge-YouTube lu, gua bakar lu. Oh iya? Serius Pak, banyak banget yang kayak gitu ya. Gue lihat kayak mencet ya kan di Instagram di mana dia nggak punya apa-apa Pak, gak ada Oke. karyanya Pak. Oh, jadi kalau lu dikatain sama orang, Gue lihat profil dia, lu lihat profil dia gue lihat dan nggak ada karya apa-apa. nggak ada Pak. Apa yang dia lakuin? Iya, selain Iya. bisa mencela orang lain gitu ya. Iya, kayak gitu-gitu doang ya orang-orang kayak gitu mah Pak. Gak ngerti ya gue Gak ya. ngerti iya. Netizen kita itu. Sampai pada akhirnya asumsi masyarakat jadi baik itu ketika lu sekarang udah famous dan lu diundang sama Panji Pragiwaksono, kemudian diundang sama Gofar Hilman. Itu lu diundang. Kalau misalnya Panji ama itu kebetulan kita kontekan, ya, kita ngajak ya sama-sama view dia pengen ada gua dan view gua dia pengen ada dia. Ya, jadi kita yuk ketemu gitu. Nah di situ terjadi collapse. Oke, jadi lu diundang apa lu yang menawarkan Gua diri? yang menawarkan. Oke. Iya karena saya pengen naik lagi, bingung caranya harus gimana. Iya, gitu Pak. Muka Mundut ketutupan gak sih? Ketutupan gak? Ketutupan mic gak? Aman ya? Jadi lu yang nge-DM Panji, Nge-DM Pak saya, iya. kata Panji apa? Lu nge-DM-nya gimana? Nge-DM-nya tuh kayak waktu itu kan udah sering jaman ya. Pas dia nge-reaction gua nge-DM-nya kayak pas awal ngajak collab, "Bang, kita kolaborasi. Assalamualaikum Bang," kayak gitu ya. Selamat malam atau selamat pagi kayak gitu. Bang, kita Mundut mau ngajak kolaborasi nih, kalau Abang ada waktu, kali aja Bang ada waktu. Nah, kayak gitu. Dan di situ kayak panjang lah Mundut lah. Makasih Bang gini. Oh, siap Dut. Tanggal segini ya ke kantor gue. Nah, Oke. gitu. Oh, yaudah ayo Bang. Mundut samperin gitu. Gue nyamperin gitu. Di Kuningan. Iya, ya seneng banget sih. Lu kontekan di DM berlanjut ke WA atau di DM aja? WA, iya dia Oh, ngasih langsung WA WA. gue, iya. Jadi lu sekarang punya WA-nya Panji secara pribadi? Punya, iya semuanya secara pribadi. Wih, dahsyat. Yang semoga Bang gue bisa main film di lu dah. Dah. Panji Dia Pragiwaksono. nawar. Dia nawarin. Nawarin? Iya main film. Jadi jok motor? Ya bisa jadi. Jadi orang yang dipukulin katanya. Jadi apa aja Bang, siap. Ya, Yang penting kalau sama Panji aja ya. Iya. Kalau sama Gofar gimana tuh? Sama Gopar, jadi kan teman gue tuh ngefans banget sama Gopar dan gue juga melihat dia ya kan, gue lihat dia kayak ngobam dan lain-lain ya kan, gue sering lihat di YouTube. Pas gue lihat kata gue, teman gue nanya, Dut coba deh kalau sama Gopar lu chat dan lain-lain. Wah kata gue bakal bisa sama dia kata gue.
Pasti dia banyak kesibukan dan lain-lain gitu. Dan dia juga nggak lihat gue. Oh ternyata dia nonton gue juga gitu. Iya dia lihat. Dan di situ gue juga kata gue, dia kan banyak burger ya. Yuk kita ke Lawless ya lu. Kan gue sering bolak-balik ke Jakarta waktu itu. Yuk kita ke Lawless kali aja gitu. Dia ada waktu di situ. Kapan misalnya dia ada di situ atau hari apa ngecek atau apa, kita ke situ, kita nanya, ngobrol dan lain-lain gitu. Kalau bisa gue juga pengen buat konten. Kebetulan pas gue ngechat, gue malah nggak jadi ke Lawless-nya, malah gue ke kantornya gitu. Kayak gini. Dan diundang di Skut FM. Iya, Wih. ngobrak. Gua nonton sampai akhir, kocak banget sumpah. Parah ya? Parah banget. Gokil sih, gue baru datang, thank you banget, jamunya juga. Oh iya. Dan lu dapat apa sih dari diundang itu? Dari Panji dapat apa? Dapat duit kah atau dapat? Enggak lah Pak. Enggak. Iya, malah mah saya seneng banget gitu, kayak walaupun lu punya waktu berapa menit gue tetap datang Pak, kayak gitu. Oh gitu. Iya, karena ya gue juga pengen ketemu, gue juga ngefans lah sama Ngefans Bang banget Panji. Iya. sama dia gitu ya. Iya, gue lihat stand up mulu di TV, dulu lihat stand up dia di YouTube juga. Ya gue pengen ketemu kayak gitu. Enggak ada, walaupun enggak ada bayaran apa, gue tetap datang Pak. Itu Panji orangnya kayak gimana sih? Panji asik sih, sumpah. Asik. Iya. Enggak sombong. Sama rekan-rekannya juga kayak gini-gini tuh kayak dia bercanda aja gitu Pak. Sumpah iya lucu ya, karena namanya orang ini stand up ya, kantor stand up dia kan gitu, kantor komika. Ya gitu dia orangnya asik ya. Teman-teman gue juga pada ketawa semua yang ikut. Oh iya? Oh teman-teman ikut? Iya berempat gue pada ketawa-tawa semua. Lucu aja gitu Pak. Iya. Gopar Kalau gimana? Gopar orangnya tuh kayak asik banget, nyantai lah, kayak ceplak-ceplakan dia. Ceplak-ceplakan banget orangnya, emang kayak gitu di YouTube, yang di Rila juga kayak gitu. Thank you banget untuk Bang Gofar ya kan, sama tim-timnya Lawless dan lain-lain, Skut udah nyambut gitu. Nah kalau lu kan ada misi tuh ke Panji Pragiwaksono pengen main film. Kalau ke Gofar lu pengen apa? Gua kalau ke Gofar sih nggak ada misi sih. Oh nggak ada. Iya. Nggak ada apa-apa gitu Gofar ya. nggak ada apa-apa, iya. Tapi makasih, semoga aja gue bisa ke Lawless ntar. Kalau nggak corona gini gue pengen Pak ke Lawless, sekalian ada syuting gue juga di kolaborasi gitu. Oke. Nah setelah lu diundang sama Gofar sama Panji, apa yang terjadi di dulu? Perubahan Impact. apa? Oh impactnya. Impactnya sih ya gini Pak, orang lain lebih melihat gue, ya kan, orang lain lebih tahu gue, karena kan gue misalnya gue nggak pernah Pak cerita hidup gue di YouTube gue sendiri, gue nggak pernah. Menurut gue alay kayak gitu. Gue tunggu Draw My Life gue biar orang tahu. Iya, gue punya target Draw My Life juga. Ya, tapi misal gue cerita sekarang, lu ngapa sih gue gini-gini. Jadi orang, apa sih ini orang? Ya paling cuman rekayasa dan lain-lain. Gue bakal ngomong to the point gitu ketika gue podcast gini. Ketika ada orang lain gitu yang nanya memberikan sarana itu untuk lu show off gitu ya. Iya, jadi tuh mereka yang nanya kan. Mereka nanya, lu siapa sih, siapa gini-gini. Ya udah gue jawab. Gitu Pak. Daripada gue ngomong sendiri kayak gitu. Bahwa gue tuh ini gue ini. Itu gak jelas menurut gue. Lu lebih famous lah setelah diundang itu. Ya alhamdulillah trafiknya juga ada. Trafiknya ada. Iya. Dan ini menarik nih menurut gue. Lu di Purwakarta, di Karawang, gue nanya ke beberapa orang kenal sama Mundut, rata-rata bilang mereka enggak. Rata-rata mereka bilang lu ngerasain itu. Tapi maksud gue gini, lu di luar kota tuh wah anjir famousnya luar biasa menurut gue gitu ya. Lu ngerasa gak sih di dalam kota lu sendiri kayaknya? Iya sekarang gini aja Pak, kayak YouTuber di Karawang siapa? Gue doang katanya, karena kan gitu. Padahal kan ada Denny Reni yang gede-gede kayak gitu, ada Trisna Arif yang 600 ribuan yang malam juga sering nginep di rumah gua, itu dia 600 ribu kan subscribernya. Kata gua ya mereka kayak gua kayak Arif gitu kayak nggak ada di Karawang. Gak ada di Karawang? Iya. Nggak ada. Ya, jadi lu berpikir aspirasi dari Karawang sendiri lu kurang terhadap lu, tapi lu diapresiasi maksud gua sama luar daerah lu gitu ya. Pasar kan, gimana pasar kan, kalau Karawang lebih ke udah mah banyak banget UKM kayak gitu. Mungkin yang ininya kayak naiknya kayak yang katanya selebgram kayak gitu Pak. Iya, lebih kenalnya. Iya. Lebih kenalnya. Gitu Pak, lebih kenalnya yang kayak cewek-cewek kayak gitu. Iya. Gitu Pak, dan sedangkan cewek-cewek kayak gitu enggak tahu ke depannya tuh bakal gimana. Iya Pak, jadi bingung saya Pak. Makanya tuh yang kayak gitu saya tarik-tarikin Pak. Iya, biar saya juga famous. Keren gak saya Pak? Keren. Ini setuju banget nih. Jadi ketika lu ngelihat ada peluang dan menurut lu ini persaingan, lu jangan jadiin persaingan, jadiin peluang. Bukan, ya kan? iya. Lu rekrutin ya kan? Iya gitu iya, karena gimana? Yo lu banyak bakat lo, lu bisa ngomong depan kamera. Lu nggak mungkin kan tiap hari snapgram. Ya kan? Ini
Nggak ada kontennya gitu. Cuman di kerawang-kerawang aja. Yuk, gimana caranya lu bisa dilihat sama orang di luar. Dan gue buatin peluang, gue buatin lu wadah untuk lu bikin konten situ. Lu nggak punya pikiran konten, gue yang mikirin kontennya. Oke, berarti lu sekarang punya manajemen? Gue ada. Ada. Apa namanya manajemennya? Gue nggak ada manajemen, tapi lebih ke apa jaringan gitu? Jaringan, ya kayak gitu. Tapi kalau YouTube ada works kuy. Oh itu ntar bakal ada. Iya. Gua nanti udah buat konten, kita tinggal diuploadin. Siap. Mampir ke sini lagi nanti buat promosi. Iya, itu pasti banget sih. Ada works kuy dan juga ada beberapa. Ntar. Dan sekarang kan lu lulus baru lulus sekolah. Gua kaget Dut ketika denger lu mau nikah katanya. Serius lu mau nikah? Ini persiapan. Wih. Iya, gitu persiapan, Pak. Gitu. Umur lu berapa sih? 18, Pak. 18 tahun saya. Lu mau nikah? Iya, Pak. Tahun kapan? Tahun ini? Ini. Dan ya. Gitu. Nih, Dut. Gua tuh nikah umur 23 dan gua berpikir bahwa gua tuh terlalu muda, Dut. Lu berapa tahun? Sekarang umur gua 30. 30? 30. Gue nikah 23 dan gue berpikir usia 23 tuh udah terlalu muda gitu. Nah sekarang 18 tahun. Pertimbangan lu buat nikah apa, Dut? Pertimbangannya ya? Ya kan misalnya udah gak kuat. Bukan Pak kayak gitu. Kan kayak ibadah ya. Oh iya udah. Apa pertimbangannya apa? Pertimbangannya kayak ya kita udah sama-sama saling percaya. Saling percaya? Iya Pak. Emang pacar lu usia berapa? Sama. 18? Iya. Dia lagi ngurus-ngurus kuliah juga. Oh dia kuliah? Kuliah lagi ngurus-ngurus. Lagi mau kuliah? Iya. Terus lu nikahin? Ya kan baru persiapan Pak. Oh iya. Ya namanya orang persiapan kayak gitu. Bener gak? Oke. Tapi mau nikah kan? Mau. Udah nemu tanggalnya kan? Tanggalnya masih digarap. Oh masih digarap. Tapi tahun-tahun ini lu bakal nikah? Insya Allah Pak. 18 tahun? 18 tahun Pak. Oh jadi lu lebih ke percaya aja gitu sama pasangan lu? Ya percaya. Buat apa gitu. Pasangan lu dia? Pasangan lu juga percaya ke lu gitu? Percaya iya. Orang tua dia percaya. Dengan lu 18 tahun bisa membawa anaknya ke keadaan yang lebih baik. Kalau itu bisa, gue yakin. Yakin. Kan gini, sorry banget. Pertimbangan orang tua tuh kan kayak calon suaminya harus PNS kerja. Nah lu kan apa enggak? Bingung. Iya Pak gitu Pak. Iya, tapi gue salut sama confident-nya dia, percaya dirinya yang begitu luar biasa. Itu apa harus, Pak. Nih pertama kali lu ngajakin nikah tuh apa? Maksudnya lu ngomong apa sama cewek lu dulu deh sebelum ke orang tua? Ya kayaknya kita persiapan nikah seru kali ya kayak gitu. Kayak kita nikah gitu. Benar enggak? Iya, ya udah kayak gitu aja, ya seru ya kan. Ya udah kita prewedding dulu dan lain. Itu buktinya ada Instagram jebret prewedding kan. Udah prewedding. Udah itu buktinya. Lu kan ini ngajak nikah anak orang tuh enggak gampang, cuy. Gua aja deg-degannya luar biasa. Lu ke orang tuanya bilang apa? Ya ke orang tuanya udah bilang kayak gimana? Bu, pengen persiapan nikah gini-gini. Oh yaudah kalau mau persiapan mah kayak gitu. Ya dia juga udah tahu gua gitu, Pak. Enggak ada penolakan sama sekali. Nggak, yang penting mah ya tahu sendiri kan, yang minta orang tua mah yang penting anaknya baik-baik aja. Betul. Ya kan, anaknya nggak kelaparan. Ya kan, anaknya bisa senang, bahagia dan lain-lain. Ya kan, dan gue juga usahain makanya lebih giat lagi kerja. Kayak gitu. Oh, makanya lebih giat lagi kerja karena gitu. lu ada tanggung jawab iya, gitu. Karena gitu. Ingat ya teman-teman, persiapan. Gitu, ya. Belum ke arah nikah. Belum. Wah, drama kali lu. Ya, gila Pak, ya kali gue sampai kayak gitu prewedding. Sayang banget. Ya bener gak? Ya tapi misalkan nanti lu nikah nih, terus kemudian cewek lu masih kuliah gitu. Berarti lu bakal kuliah juga atau kerja aja? Ketampar sih ini Pak. Tertampar banget sih ini. Gue pengen banget Pak kuliah. Oke, pas sekolah tuh gue pengen lulus, gue pengen kuliah. Sampai sekarang kayak santai dah, gue males banget. Gue belajar lagi dalam hati gue. Tapi gue pengen banget kuliah. Lu tuh udah keasikan nyari duit cuy. Jadi pada akhirnya malas buat kuliah. Itu kali ya. Udah ntar gue gak asik aja nyari duit. Emang kalau lu kuliah mau ngambil apa? Gue pengen apa ya? Ini apa sih? Lupa lagi gue anjir. Pokoknya lebih kayak apa sih Pak? Apa? Yang ini jaringan, bukan sosial sih, apa sih namanya? IT. Bukan. Manajemen informatika. Bukan, gue pengen yang pertama tuh manajemen. Hukum rimba. Bukan hukum. Apa sih? Lupa gue. Pikom. Ilmu ikom. Hah? Ilmu komunikasi kan ikom? Ilmu komunikasi. Pikom Kan iya. Pikom. Fakultas Ilmu
Komunikasi. Iya, Oh lu mau kayak di gitu, situ. iya. Kalau calon lu apa? Kuliahnya di mana dia? Dia kayak rancang-rancang obat kayak gitu pak. Rancang obat. Farmasi. Rancang obat lagi farmasi pak. Kaget gua. Gue kira jadi Ngeri gembong ya, narkoba, iya. ngeri ya. Oh Farmasi gitu. ya. Oh dia lebih ke farmasi. Yoi. Ujung-ujungnya paling jadi bidan. Kayak gitu. Enggak pak, bukan bidan dong. Oh apoteker. Apoteker, iya. Apoteker. Gue bilang ngapain sih? Oh lu aja gak setuju? Enggak kayak yang lain kayak ya bidan kayak ya, iya kayak gitu. Farmasi ya. Oh, Biar- aku suka gini. Ya udah kata gue. Oh ya udah. Jadi lu mempersilahkan aja gitu. Silakan karena gue paling bangga dan gue paling senang ngelakuin apa yang mereka suka kayak gue. Gue ngelakuin apa yang gue suka. Gitu. Dan itu komitmen yang dijaga sampai sekarang. Wih, sampai sekarang banget pak. Jadi calon bini lu nothing problem, apapun yang lu lakuin hajar aja gitu. Hajar ya. aja, yang penting positif. Yang penting positif. Gitu. Dan lu juga berlaku itu Gue ke dia berlaku gitu. itu, iya. Nah kalau misalkan sekarang lu enaknya disebut apa nih? Gue agak sedikit bingung kalau lu YouTuber, selebgram. Lu enaknya sih kayaknya. Pak boleh cut gak? Gue kencing dulu pak. boleh cut. Few moments later. Oke, setelah Mundut kembali dari tempat pipis, gue mau nanya lagi ke lu. Lu sebenarnya enaknya disebut apa, Dut? Sebut apa ya? YouTuber kah atau lu confidentnya di mana gitu? Bapak aja, bapak lihat saya apa? Ya gue bilang lu influencer, Diakui ya. diakui. Oke. Gua lebih nyaman disebut pedagang. Hah? Pedagang. Pedagang. Iya. Ya, Pedagang apa ya? dagang kayak clothing, baju dan lain-lain. Gue punya toko just tip, Munskui ID namanya, kayak gitu. Instagramnya apa? Munskui ID. Munskui Nah, ID. iya. Langsung muncul tuh. Gak apa-apa kan pak? Gak apa-apa. Gak apa buat Mundut Itu, hajar. iya pak. Iya. Munskui. Munskui, iya. Apa tuh? Kok namanya Munskui? Dari mana itu? Plesetan, Bimo. Jadi tuh kayak Bimo tuh dulu kayak gue awam banget di Instagram. Gue datang ke dia tuh belum apa-apa. Gue di Instagram baru bikin banget. Dan di situ gue waktu itu marketing tuh di Facebook pak, di PJB kayak gitu. Gue dari sebelum nge-YouTube gue jualan-jualan, dapat penghasilan dari jualan-jualan, jualan baju orang. Terus gue kayak membuat produk sendiri. Yang bilang gue baru buat brand itu salah men. Gue dari 2018. 2018 lu udah bikin. 2018 awal, 2017-an gue udah bikin produk sendiri. Yang bilang gue baru buat YouTube terus buat brand, itu salah banget. Dan sampai sekarang lu juga nggak tahu kan brand gue apa? Gue juga nggak tahu. Nggak tahu kan? Nama brandnya apa? Karena gue nggak mau disebut. Karena orang tuh membeli bukan karena gue, karena karyanya gitu. Jadi lu keberatan kalau misalkan disebutin? Keberatan banget. Gue nggak mau. Gak mau. Iya, biar gue tetap kayak nge-share ya kan. Kalau nge-share kan nggak tahu itu produk gue nggak tahu apa ya kayak gitu. Biar orang itu tertarik sama desain atau apanya modelnya dan lain-lain, bukan tertarik karena gue. Wih setuju. Itu sih marketingnya. Marketingnya gokil. Jadi ada yang barang yang lu jual tapi nggak lu sebutin itu adalah brand lu. Ada. Oh iya, maksudnya biarin aja orang tuh cinta sama karya lu bukan karena lihat elunya Iya, gitu. gue pengen kayak gitu pak. Iya, kan kebanyakan dibilangnya misalnya ini produk gue disebutnya tuh kayak merchandise itu, padahal mah bukan. Gue nggak mau kayak gitu pak. Dan dari apa yang lu lakuin, lu yakin bisa menghidupi anak orang? Yakin lah, pede. Pede. Iya. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Masih 18 tahun masih bisa pulang ke rumah masing-masing. Iya santai pak. Iya, Indomie habis bisa balik ke rumah masing-masing. Iya, selagi masih ada Indomie, anjay. Gitu. Gini nih menarik nih. Kan lu persiapan nikah. Ada kepikiran nggak nanti setelah nikah bakal tinggal di mana gitu? Ya, sekarang gue dari apa-apa aja tinggal sendiri pak. Lu tinggal sendiri? Gue dari SMK tinggal sendiri gue. Iya? Iya serius. Nggak diterima sama keluarga lu? Kan tadi gue udah bilang, rumah gue dari Dengklok ke sekolah gue tuh cepet banget. Gue lebih baik tinggal di Kerawang, ya kan? Yang dari Kerawang ke rumah gue, ke sekolah gue itu sekitar 30 menit pak. Makanya gue bilang 6:30 gue bangun. Walaupun di Dengklok tuh masih lama banget. Misal di Dengklok jam 6:30 tuh gue masih ya santai lah, santai-santai. 6:30 misal gue baru bangun, gue nggak sekolah pak. Males. Terlambat yang ada pak, bingung. Iya, mendingan udah dikasih lagi. Tidur lagi, makanya alpa gue sampai 40 pak. Bingung saya pak, iya. Makanya dia mengakui bahwa dia mah lulus itu bukan karena prestasi, tapi karena COVID. Ya karena COVID, iya. Kenapa nggak dari dulu gitu? Karena ini pak, sorry ya, bukan nggak karena ini lelucon aja ya. Karena waktu tahun kemarin itu, gue banyak hal pak. Karena gue buat video pak. Oh iya. PKL aja gue gak lulus pak. Demi gue jaga toko dan membuat video. Lu bandingin loh. PKL gue pak cuma 2 minggu doang cabut gue. Gue pengen PKL tuh pengen kayak ngerasain. Oh kerja di PTT kayak gini pak.
Makanya gue punya misi, gue nggak mau maksudnya kerja di perusahaan PT dan lain-lain kayak gitu. Gue pengen jadi kayak gini kerja PT ya capek ya kerja sama orang, atau capek ya misalkan kita harus bangun pagi banget, kita pulang sore dan lain-lain. Itu banyak banget waktu yang terbuang menurut gue pribadi Pak. Dan di situ gue kayak jadiin pelajaran lah, PKL itu menjadikan pelajaran kita untuk kita kerja di PT. Jadi itu teman-teman, itu SMK ya yang gue tahu ya. Gitu biar ngerasain gitu. Oke, jadi memang pada dasarnya lu mah udah sering hidup mandiri, jadi ketika nanti next setelah menikah pun lu bakal hidup mandiri aja gitu hidup mandiri iya, gitu Pak. Apapun yang terjadi. Apapun terjadi, temen gue bisa gue biayain makan. Temen lu? Iya, tinggal di rumah gue. Iya? Iya, hari. Gue juga ada karyawan Munskui ID yang megang. Gokil. Bisa, Pak. Gokil, Mundut Mustopa. Gue gini Pak orangnya, gue gak pernah pelit sama kerjaan. Iya. Kayak gue punya Munskui ID. Yo teman gue nih kita yaudah teman gue aja yang megang, ada lagi gitu. Yo lu nyari duit di situ kata gue. Kita misalnya lu ya kita bagi, misalkan ada yang ngitip atau ada yang kejual dan lain-lain. Gitu Pak gue nggak pernah beli kerjaan ke teman, nggak pernah. Ngasih aja gitu. Ngasih aja. Kayak ada teman gue kayak dia bisa kamera dan lain-lain, dia mampu dan lain-lain. Gue ada kerjaan nih misalkan review dan lain-lain. Editin dong, tolong kamerain dong. Nih baju buat lu dan lain-lain. Nih celana kayak gitu Pak gue orangnya. Iya. Emang friendly banget lu pada dasarnya gitu ya. Gua kayak orangnya nggak pelit kerjaan ke teman. Betul, makanya rezekinya juga bagus. Alhamdulillah gitu Pak. Jadi lu ini pencapaian lu sekarang sampai lu di titik sekarang dikenal banyak orang. Menurut lu ini adalah kerja keras lu apa hoki? Menurut gue ini kerja keras sih. Kalau hoki gue di media. Gue sebut hoki. Kenapa sebut hoki? Ya orang-orang yang misalkan ngundang gue nyebutnya lu hoki banget ya, lu hoki banget. Ya gue bilang aja hoki. Ya karena kenapa? Setahun lumayan gue alhamdulillah udah ya algoritma YouTube udah kemonet kayak gitu Pak. Alhamdulillah. Lu berpikir hoki di situ. Hoki. Tapi gue sepakat sih, soalnya nggak semua orang bisa berkolaborasi dengan Panji, apalagi dengan Gofar Hilman yang ya kita tahu nama besarnya. Iya, Dan lu bisa itu menurut gue itu keren banget asli. Itu pencapaian gue. Orang tua lu gimana Dut? Orang tua gue. Maksudnya kayak lu diantep gitu, maksudnya dibiarin aja gitu atau gimana? Atau tetep pantau lu? Banyak sih yang kayak ngomong orang tua lu gak sayang sama lu jangan gini-gini. Banyak banget Pak yang ngomong kayak gitu. Lu mendingan tinggal di rumah orang tua lu aja sih daripada gini-gini mah. Lu kan sayang banget duit. Sekarang gini man, gue alhamdulillah ngasih per minggu per bulan. Kita tuh harus tetap ingat, gue tetap ingat banget Pak orang tua. Walaupun gue ada segini-segini gue ngasih, alhamdulillah. Sorry banget misalnya gue ngomong, seharusnya gak boleh ngomong dong kayak gini mah. Ya tapi ini mah gue jujur aja ya, orang tua gue sayang banget sama gue men. Gue punya adik, gue keluarga yang broken home. Dari SD. Dari SD? TK gue broken home. TK broken home? Broken home gue. Gue baru tinggal sama orang tua gue tuh sekitar pas SMP. Gue tinggal sama orang tua gue. Awalnya gue di uwa gue, di nenek gue. Oke. Acak-acakan tuh. Acak-acakan. Jadi lu TK tuh orang tua udah divorce. Lu tinggal di uwa lu. Uwa gue. Terus di uwa gue, terus ya nyokap gue sibuk kerja ya kan buat gue. Dan gue sampai sekarang tinggal sama mama gue, ikut mama gue, bukan bokap. Bukan bokap. Bukan. Oh bokap yang di Jakarta. Bokap Jakarta, iya. Ini jadi salah satu alasan kenapa lu pindah ke Kerawang mungkin? Ini enggak jadi alasan karena ego gue tinggal di Kerawang tuh. Karena gue pengen kayak pengen punya baju bagus, terus pengen punya duit banyak juga kayak gitu Pak, pengen punya duit penghasilan sendiri, bukan duit banyak, penghasilan sendiri. Nah gimana caranya ya kata gue, yaudah gue jual baju, sering cowok aja bolak balik Kerawang jengklok gitu Pak. Yuk ada mau beli nggak gini. Gue bedak Pak, 30.000 gue kejar kayak gitu. Sering muterin duit juga di situ ya kan, beli ini beli itu. Dan situ jadi alasan gue tuh kayak gue nggak minta orang tua deh, misal mau beli ini itu ya gue dari keluarga yang bukan susah ya, tapi tercukupi kayak gitu. Ya, B aja lah ya kayak gitu. Ya gue kayak berusaha sendiri Pak gitu, mau apa-apa kayak motor dan lain-lain gitu Pak. Berarti lu udah lama gak ketemu bokap? Udah gak ketemu bokap tuh 2 tahun sih. 2 tahun? 2 tahun. Tapi hubungan masih baik maksudnya? Hubungan masih baik, iya. Tapi 2 tahun. Oh berarti sekarang lu tinggal sama nyokap? Sama nyokap, iya. Sayang banget berarti sama... Sayang banget, iya. Yang kebetulan kayak nyokap udah punya suami lagi kan. Gue punya adik juga. Adik tiri? Iya. Ya dari nyokap adik tiri ya. Iya sayang gue sama adik gue. Walaupun beda bapak. Walaupun beda bapak gue sayang banget. Bapak lu galak kan bapak tiri lu? Enggak sih. Lebih kayak nyokap gue lagi gitu. Kayak ya paling nasihatin hati-hati dan lain-lain gini-gini. Gitu Pak.
Tapi di luaran banyak yang bilang lu kayak dibiarin aja sama orang tua lu gitu. Iya banyak yang bilang kayak lu biarin dan lain-lain. Lu mah enak dibiarin sama orang tua lu. Ya gue mah mikir, ya kerja gitu. Gitu Pak, gue mah lebih balikinnya gitu. Setuju karena menurut gua gini, ketika anak divorce kemudian larinya keluar biasanya ngelakuin hal-hal yang negatif. Kalau lu enggak Gua positif enggak, ya dan lu ngebuktiin hari ini gitu, gitu, Pak. ya kan? Ya banyak orang yang katanya broken home tuh gagal dan lain-lain gini, anak gak kurus dan lain-lain gini. Itu salah banget sih menurut gua. Itu broken home yang menjadikan kita untuk lebih mikir lagi, lebih giat lagi menurut gua. Itu sih yang kepacut sama gua. Oke, terus mak lu bilang apa setelah lu famous kayak gini? Mama gue sih kayak B aja gitu. Mama gue kan sering nanya ya, katanya si Mundut kan kayak tetangga-tetangga gue pada nonton ya, si Mundut gini-gini. Nah katanya si Mundut udah enak kerjanya gini-gini. Ya mama gue aja gak tahu gaji gue berapa ya. Ya gue juga gak tahu gaji gue berapa. Ya lu aja nggak tahu apalagi malu gitu ya. Iya gue aja gak tahu ya gaji gue gak netep ya berapa. Yang kadang mama gue sering nanya, emang gajinya berapa sih kayak gini-gini. Orang bilang katanya gajinya gede-gede. Ya sekarang mama ngasih, misalnya Cacar ngasih, ya beda-beda kan kata Cacar kayak gitu. Atau menurut beda-beda kan? Ya iya nggak tahu aja juga gajinya berapa ya. Gimana giatnya aja, gimana rezekinya aja kayak gitu. Karena gue gini bang, gue misalnya nih barang banyak di rumah gue nih, celana dan lain-lain. Gue sering kayak ngajak teman-teman gue jualin dong. Nih celana untuk nih misalnya ke gue segini aja, kalau lu segini. Nah itu salah satu, siapa tahu kan celana itu rezeki mereka bang. Iya, nah makanya rezeki gue juga antarnya. Nah makanya gue gak mau kayak gue sendiri demi gue keuntungan banyak, gue pengen teman-teman gue yang ngejualin. Nah ke guenya segini aja, gue gak mau untung banyak. Yang penting lu ada rezeki, gue juga ada rezeki, biar cepet habis dah tuh barang gue gitu bang orangnya. Gokil. Dia udah menerapkan marketing langit menurut gue. Ya ini yang kadang gak diketahui sama orang lain, bahwa ada rezeki kita juga berasal dari rezeki orang lain. Iya kayak gitu Pak, siapa tahu kan dari rezeki dia lakunya kayak gitu gue sih. Orangnya fair juga ternyata ya, lu terhadap temen. Gitu Pak gue mah. Terus orang yang berjasa di hidup lu sampai sekarang Den Dut, udah bisa kayak gini siapa Dut? Selain orang tua pasti lah ya. Orang tua pasti Ngedoain terus ya. Siapa yang paling berjasa tuh kayak para YouTuber sih Pak, yang content creator itu yang ngebantu gue sampai sekarang. Karena dia udah welcome, ada orang yang welcome kayak itu, thank you banget. Yang pada nge-reaction, yang pada nge-share gue. Ya tanpa mereka semua yang nge-share, karya gue gak ada Pak. Gue gak bagus ngedit, gue gak bagus untuk membuat video yang sangat bagus, dan gue juga nggak pandai bicara gitu ya, karena mereka semua jadi gue belajar lebih bagus lagi, lebih dimaksimalkan video gue, dan di situ kayak gue terharu banget sih buat mereka semua yang udah dukung gue gitu, selalu support gue. Ya ini mungkin juga hoki yang awalnya berasal dari kedua orang tua lu mungkin dulu. Iya Kan orang tua Thank lu you. ngedoain lu gitu sampai di titik ini. Kayak lu mau nangis ya? Ada kanebo gak? Aman Pak ini mah. Oh aman ya? Iya aman banget gitu Pak. Bokap lu tahu juga lu kayak gini? Tahu iya. Apa yang dia bilang? Ya hati-hati, jaga diri aja yang penting kayak gitu. Ya orang tua gue juga jaga diri dan lain-lain kayak gitu. Jaga diri sih, lebih ke jaga diri, hati-hati. Apalagi gue kan cabut ya dari rumah gitu, gue tinggal sendiri dan lain-lain. Itu sih yang perlu dikhawatirkan. Kalau untuk kerjaan kan banyak yang ngomongin, keluarga banyak. Nah ketika lu memutuskan untuk nikah dini tuh orang-orang ngomongnya apa? Masih bahas nikahnya. Balik lagi. Enggak, gue penasaran aja. Soalnya pas waktu gue umur 23 mau nikah aja tuh Dut serius Dut. Lu punya anak kan bang? Punya. Oh iya. Udah punya. Itu orang-orang tuh bilang lu mau ngasih makan apa lu? Sama Dut, kita juga pekerja seni gitu, gak ada gaji, gak ada apa gitu. Orang-orang bilangnya apa? Ya kan gini Pak, misalnya mau kasih makan apa, yang penting mah ada kan, gue Instagram yang penting tercukupi ya. Gimana ke depannya mau makan apa mah gampang kayak gitu. Udah amat lu mau pada ngomong apa juga ya kan. Yang ngejalanin gua ya kan, nikah gua. Udah gua mah gitu aja Pak orangnya Pak. Kayak gitu. Ya ada pasti Pak. Yang namanya rezeki mah, lu habis nikah lumayan kan. Ada aja. Setuju. Bener gak Pak? Setuju. Udah tuh. Alhamdulillah yang depan gue udah nikah, yang nanya gue nikah. Alhamdulillah dia juga tahu ya kan. Ya gitu Pak. Tapi bener loh bro, maksudnya ketika lu memutuskan untuk menikah, ada orang tua bilang katanya nanti rezekinya bakal datang sendiri. Itu bener Dut. Bener? Serius. Oke. Ya kayak misalkan lu sekarang ada mau menuju ke persiapan pernikahan, rezeki lu kan edan kan? Ada aja gitu ya, ada aja, untuk Pak. itu, Iya. untuk priwet dan lain sebagainya. Nanti ketika lu nikah, gue yakin rezeki lu makin edan lagi. Amin. Apalagi nanti kalau udah punya anak. Amin. Nanti bakal lucu Dut, lu nikah usia 18 tahun. Misalkan lu punya anak nih. Anak gue 17 tahun. Kita dugem bareng ya.
Oke. Iya nanti lu sama anak lu tuh bakal kayak adik kakak gitu Dut. Serius. Nih gua usia 23 Dut. Usia 23. Gua usia 30, anak gua 6 tahun. Udah kayak adik kakak aja gitu. Gua sama anak gua main PUBG bareng. Main FF bareng. Iya serius. Ini gak ada menutup kemungkinan sama anak lu juga bakal kayak gitu Dut. Seru tau nikah, udah cepetin aja nikahnya. MC-nya gua gitu. Tetap ya bisnis ya. Aman ya Pak ya? Aman. Oke. Kita doain mudah-mudahan apa yang dicita-citakan Mundut bisa terlaksana. Amin ya, Pak, itu Pak penting banget sih. Selain cita-cita tadi nikah, bisnis berjalan lancar. Gue dengar katanya lu mau bikin tato juga ya Dut ya? Iya kan waktu video call sama gue. Katanya lu mau bikin tato. Yang Ya, iya. yang di Instagram. Kan gue nanya lu, Dut lu ada niatan bikin tato enggak? Lu ada niatan? Ada Di mana? di leher. Apa gambar apa? Kayak wih ini bahas tato sih. Ngeri gue. Sorry ya. Gue yang pertama ya gue pengen gedein badan dulu. Yang pertama gedein badan ya kan, ngebersihin dulu, santai lah. Ya tapi kayak ada niatan kayak dari dulu tuh kayak keren gitu di tato ya kayak gitu. Gitu Pak, heran. Gue tahu lu pada kayak apa sih tato gini-gini sih. Ya gimana tuh ya, doain aja. Semoga aja iya, semoga aja enggak. Oh tapi sebenarnya lu ada niatan pengen ditato, cuma lagi fokus ke badan. Apa yang lu lakuin untuk ngegedein badan lu? Gue orang begadang parah. Parah banget gue begadang. Makan tuh sehari, pokoknya gue mie tuh dia sebulan tuh harus 15 sampai 20 mie bungkus. Gila mie. Gue gokil ya. Iya, pokoknya cemilan lain-lain gue orangnya begadang parah, jarang tidur, ya kan? Kayak enggak tahu padahal kerjanya apa ya. Jarang tidur, yang penting udah yang gue pengennya tuh lebih aktivitasnya tuh lebih tidurnya pules dan lain-lain, tidurnya teratur ya kan, makan banyak kan, makan kayak nggak teratur sama gua gitu Pak, kan nggak ada yang pelatihan aja gitu ya kan, ntar kalau udah ada mah pasti teratur Pak makannya Pak. Betul. Bener nggak Pak? Ih setuju. Nanti kalau udah ngantuk kayaknya bapaknya. enggak, gua lagi merhatiin lu gitu. Maksudnya dari segi teratur tuh bisa aja kan kalau udah nikah kan nanti hari Senin makan, Selasa Rabu enggak, makan lagi Kamis. Oh itu terjadi di keluarga Bapak. Semenjak pandemi. Jadi makan tuh sehari 2 kali Pak. Sehari 2 kali lagi. 2 hari sekali. Oh, bahaya ya teman-teman ya. Terjadinya pandemi makan keluarganya. Tapi menurut gue ini pandangan pribadi gue Dut, bahwa lu menikah tuh adalah hal yang paling tepat Dut. Amin. Soalnya Pak. kenapa? Karena lu udah nggak sama ortu lu gitu. Sekarang kalau ada yang udah merhatiin lu kan itu bisa lebih better ya. Ngatur pengeluaran lu itu yang paling penting. Oh, manage uang gua gitu Pak. Iya. Oh, nge-manage waktu gua juga kayak gitu. Betul, dan Pak. nih gue yakin Mundut setelah nikah badannya pasti gede biasanya. Serius Pak? Serius, dan itu dialami oleh kita ya, para laki-laki setelah menikah tuh biasanya badannya tuh bisa jadi lebih gendut gitu. Karena apa? Susunya cocok bro. Iya bro, serius bro. Tapi kalau udah badan gede berarti lu mau ditato? Pengen Pak. Pengen ya? Pengen ya. Kok ragu-ragu sih? Kok ragu-ragu kayak ya sensitif banget gitu kayaknya Oh, gitu? ya di Indonesia mah kayak gitu Pak. Enggak. Ditato ya ada aja yang kayak gitu. Enggak. Gue mau ditato, bini gue santai-santai aja silahkan. Ya kalau misalkan orang lain misal kayak bini kayak nyokap mah nyantai. Ya kalau netizen kan gitu Pak, netizen kan harus kemauan dia. Ya kan gitu. kata lu katanya sama netizen mah bodo amat. Iya, yaudah deh, gue sabi, gue siap. Emang udah rencana teman-teman. Mau ditato? Udah ada gambar dan lain-lain. Oh, rencana di leher ya? Leher. Wih. Gila. Mau dibocorin gak gambar apa? Sosial media. Sosial media. Logo apa? Kayak WeChat. Facebook, YouTube, Instagram, Facebook, itu ada artinya kan? Karena Gua kira gini, WeChat, si Montok. Iya. Media-media sosial aja sih nih. Sosial, iya. Artinya apa filosofinya? kayak gue hidup di situ men. Apalagi sekarang ya kan, banyak banget orang yang butuh banget sosial media, dan gue juga penghasilan lu juga, terutama WhatsApp dan lain-lain untuk kontekan ya kan. Terus apa Instagram, terus kayak YouTube juga, ya gue main di YouTube kayak gitu. Itu ya gue pengen tato kayak gitu karena itu. Betul. Gitu. Habis ditato semuanya ganti logo. Jangan dong Pak. Kan ganti-ganti logo. Instagramnya ganti-ganti. Iya. Facebook dia udah paten di sini, ganti logo semuanya. Nyesal aja. Jadi ngeri saya Pak. Oh, tapi aman-aman aja gitu ya. Aman-aman aja sih. Ya, kalau menurut tato hak lu gitu, dan Hak lu gua juga aja. sabi aja gitu. Sabi ya. aja gue.
Pengen Oke. sih. Luar biasa obrolan kita hari ini. Gue banyak belajar dari seorang Mustofa Mundut yang bisa ngambil keputusan untuk menikah di usia 18 tahun atas pertimbangan saling percaya. Iya, Terus Pak. kemudian banyak yang diklarifikasi di sini, Dut. Kayak orang tua lu katanya ngebiarin lu padahal enggak. Dan gak banyak orang yang tahu juga kalau ternyata dia ini adalah diproduksi dari hasil perceraian. Iya Pak gitu. Ini yang luar biasa menurut gua. Nggak semua baru orang tahu ya, Pak? Baru tahu gua anjir. Serius. Biasanya kan kalau orang cerai, anaknya biasa terlantar dan sebagainya. Hari ini Mundut membuktikan bahwa itu adalah salah. Ya kan? Nggak Enggak hancur. semuanya kayak gitu, Nggak semua kayak iya. gitu. Nggak hancur dan lu membuktikan lu bisa sukses sampai sekarang. Kebanyakan nonton film-film drama sih. Broken home, jadi anaknya gini perebutan anak kayak gitu. Pas saya apa yang diperbutin? Nggak tahu pas orang tua saya berantem gitu perebutin. Ini ya udah buat lu aja ngambil. Gue ngeri. Kita nggak tahu. Iya Pak. Yo iya. Dut, ini terakhir ada kenang-kenangan dari gua. Wih, Ini gila lu. adalah dari sebenarnya Dukecot yang lu pakai itu kan satu nih, yang gua pakai satu. Di sini ada kenang-kenang dari Dukecot. Gokil. Mudah-mudahan lu bisa sukses lagi. Boleh dipegang, Dut? Nah, tepuk tangan lu dong buat Dukecot. Thank you udah mampir di sini, Dut. Oke, thank you juga udah ngundang. Nanti kita berkolaborasi lagi. Aman. Sukses buat semua proyeknya. Apa? Munskui Munsky ID. Iya. Itu toko lu. toko gua. Tapi kalau YouTube lu? YouTube gua Mundut Mustofa. Mundut Mustofa. Iya. Katanya lu ada proyekan lagi yang baru. Ya ntar itu rahasia lah. Oh, rahasia lah, ditunggu aja ya. Iya teman-teman. Mundut Mustofa di Jadi Begini Podcast.